Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu wali santri dan wali santriwati Pondok Pesantren Al-Azzam yang saya hormati, asatidzah, rekan-rekan dari Pompes Al-Azzam yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat serta wakilnya yang saya hormati. Berdirinya saya di sini selaku perwakilan dari Yayasan Azzam Yatama Al-Firdaus ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang wasiat seorang guru kepada anak-anaknya, seorang yang pernah berjuang bersama dengan anak-anak di kelas manakala sang guru mengajar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wasiat pertama adalah hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itu sendiri akan membawa keberuntungan bagi kalian. Faqad fazal muttaqun, telah beruntung, telah menang orang-orang yang bertakwa. Dan wasiat ini adalah wasiat yang agung yang dahulu Allah wasiatkan kepada ahlul kitab dan orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang datang sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian anittaqullah, untuk bertakwa dimanapun kalian berada. Kemudian wasiat kita kepada anak-anak yang akan lulus adalah untuk selalu serta mengamalkan apa yang telah didapat, apa yang telah ia tuai dari ilmu-ilmu yang ada di pesantren di sini. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu berkesinambung, saling nyambung jika ilmu tersebut diamalkan. Fa in ajabahu, jika dia mengamalkan apa yang telah ia dapat dari ilmu, wahai anak-anakku, maka ilmu itu akan menetap pada dirinya. Adapun jika ia tidak mengamalkan ilmu yang ia dapat, irtahal, maka ilmu tersebut akan pergi. Dan Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang ia dapat dari ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian Kenapa kalian berkata yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan, telah besar murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berkata namun dia tidak berbuat atau beramal. Kemudian wasiat yang ketiga adalah selalu untuk berjuang selalu untuk menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Karena perjuangan kalian terhadap ilmu adalah kesuksesan kalian di dunia maupun di akhirat. Perjuangan kalian terhadap ilmu selepas kalian lulus dari sini akan Allah mudahkan jika kalian benar-benar berjuang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka lanahdiyannahum subulana, kita akan tunjukkan jalan kita. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan hendaknya kalian selalu bersabar dalam gangguan-gangguan yang melintang manakala kalian menuntut ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan engkau akan meraih kemuliaan di dalam agama. Dengan sabar dan sungguh-sungguh engkau akan meraih tempat mulia di mata manusia. Kemudian beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina muqinin. Kita jadikan mereka sebagai imam, sebagai pemuka agama, sebagai orang yang mulia di dalam agama, manakala mereka mengambil petunjuk dari kita. Lamma sabaru, dan mereka bersabar dalam hal itu, wa kanu bi ayatina muqinin, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meyakini. Kemudian yang keempat, wahai para tulab dan talibat, selepas kalian lulus dari sini tidak berarti kalian berhenti menuntut ilmu. Tapi lulusnya kalian dari tempat ini adalah memulai lembaran baru untuk mengambil ilmu yang lebih dalam, untuk mengambil peradaban yang lebih dalam, untuk memperdalam ilmu-ilmu kalian. Sehingga kita wasiatkan kalian untuk mengembara, bersafar, rihlah untuk berilmu. Jauhilah tempat-tempat nyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia seakan sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam syairnya, "Ma fil muqami lidhi adlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtarib. Safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal 'aishi fin nasab. Inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduhu in saha taba wa illam yasil lam yatib. Wal asadu laula firaqul ghabati maftarasat was sahmu laula firaqul qausi lam tusib." Ma fil muqam, tidak ada jalan bagi orang yang memiliki akal dan peradaban, min rahatin, untuk bersenang-senang, untuk beristirahat,
untuk menaruh pundaknya dan punggungnya. Fada'il autan, tinggalkanlah kampung halaman kalian, waqtarib, mengasingkanlah kalian untuk menuntut ilmu. Safir, bersabarlah kalian, tajid iwadan amman tufarikuhu, engkau akan menemukan partner baru, engkau akan menemukan sahabat baru dalam perjalanan kalian. Insaha ta'a wansab fa inna ladzal aishi fin nasab, dan merantaulah, sesungguhnya kelezatan hidup didapat setelah seseorang merantau. Inni ra'aitu qufal ma'i yufsiduh, aku melihat air yang tidak mengalir akan merusak air tersebut. Insaha taba wa illam yasil lam yatib, jika air tersebut mengalir maka baiklah air tersebut. Air akan menjadi jernih jika mana ia mengalir, tidak gampang terkontaminasi. Wal asadu, dan seekor singa, laula firaqul ghabah, jika dia tidak berpisah dari induknya, dari sarangnya, maftarosat, dia tidak akan bisa menerkam. Wasahmu, dan anak panah, laula firaqul qausi lam tusib, jika anak panah tidak memisahkan diri dari alat persenjataannya, dia tidak akan mengenai sasarannya. Begitulah ibarat seseorang yang ia mengutamakan istirahat daripada capek untuk menuntut ilmu. Berkata Ibnu Qayyim, man athara ar-rahah fatathu ar-rahah. Barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat di permulaan, maka dia akan terlewatkan istirahat di masa tua nanti. Kemudian akhi haibati fillah rahimani wa rahimakumullah, semangat terus menerus untuk menuntut ilmu syar'i. Barangkali di antara kalian ada yang melanjutkan sekolahnya bukan di pondok lagi, bukan di sekolah yang berbasic agama lagi, tapi Ustadz wasiatkan, sempatkanlah kalian untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu hayatun lil qulub, karena tempat majelis ilmu adalah kehidupan bagi hati. Dan janganlah kalian mencukupkan diri atas apa yang kalian raih di pondok ini. Sungguh bodoh orang yang mencukupkan diri dalam menuntut ilmu. Berkata Ibnu Mubarak, la yazalul mar'u alima, seorang masih dianggap sebagai orang yang alim ma talabal ilm, selama ia masih menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad iktafa, jika ia mengira bahwasannya ia telah cukup untuk menimba ilmu, fahuwa ajhalu ma yakun, maka dia menjadi seorang yang paling bodoh. Dan anak-anakku, bukalah hati kalian, bukalah pendengaran kalian untuk ilmu. Karena ilmu adalah kehidupan bagi hati, karena ilmu adalah kehidupan bagi yang ada di batin. Allah Ta'ala berfirman, manakala Allah Ta'ala ingin mengembankan risalah kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala berfirman, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, aku memilihmu menjadi seorang rasul untuk mendakwahi Bani Israel, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan aku berikan kepadamu dari wahyu. Maka seorang jika ingin mendapatkan ilmu, bukalah pendengarannya, bukalah hatinya, maka dia akan lembut hatinya, dia akan menjadi orang yang berperangai yang baik. Kemudian yang terakhir, saya ingin berpesan kepada bapak-bapak dan wali santri sekalian. Sesungguhnya pendidikan seorang anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Sampai kapanpun Allah akan menanyakan pendidikan seorang anak dari orang tuanya. Dan seorang tua akan dimintai pertanggungjawabannya atas pendidikan dia terhadap anak-anaknya. Seorang anak tidak akan menjadi orang yang saleh kecuali dia faham tentang agamanya.
maka apa yang telah diraih Ananda di pondok ini untuk selalu dilanjutkan. Sisipkan nilai-nilai agama pada diri anak-anak sekalian. Karena ini yang akan membawa kesuksesan Bapak di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu illa min salas." Jika seorang Bani Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali dari 3 hal. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hadisnya, "Awwaladun salih yad'ulah," atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua jika ia sudah meninggal, anaknya saleh, maka pahala akan tetap mengalir. Dan tidak akan seorang anak menjadi saleh kecuali dia paham akan prinsip agama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak akan merugi Bapak Ibu jika menyisipkan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Dan ini akan menjadi kesuksesan Bapak Ibu di dunia dan juga di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.